Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Nurul Makfurah Hasibuan, NIM 2114020129. Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Nah, seperti biasa di sini saya akan menafsirkan terlebih dahulu menerjemahkan dan menafsirkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 dan Surah Al-Kafirun. Adapun tujuan membuat video ini hanya untuk memenuhi tugas tafsir tarbawi yang diampu oleh Bapak Zulhildi MAG. Baik, langsung saja saya akan menghafalkannya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan artinya, yaitu terlebih dahulu Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Adapun artinya yaitu tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Adapun tafsirannya itu tidak ada paksaan dalam agama, maksudnya untuk memasukinya. Sesungguhnya telah nyata jalan yang benar dari jalan yang salah, artinya telah jelas dengan adanya bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang kuat bahwa keimanan itu berarti kebenaran dan kekafiran itu adalah kesesatan. Ayat ini diturunkan mengenai seorang Ansor yang mempunyai anak-anak yang hendak dipaksa masuk ke Islam. Maka barang siapa yang ingkar kepada tagut, maksudnya setan atau berhala, dipakai untuk tunggal dan jamak, dan dia beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpul tali yang teguh yang kuat, ikatan tali yang kokoh yang tidak akan putus-putus, dan Allah Maha Mendengar akan segala ucapan, Maha Mengetahui segala perbuatan. Adapun tafsirannya yaitu
Adapun tafsirannya yaitu tidak dibenarkan adanya paksaan untuk menganut agama Islam. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan, serta dengan nasihat-nasihat yang wajar sehingga mereka masuk agama Islam dan kesadaran dan kemauan sendiri. Quran Surah An-Nahl. Apabila kita sudah menyampaikan kepada mereka dengan cara yang demikian tapi mereka tidak juga mau beriman, itu bukanlah urusan kita melainkan urusan Allah. Kita tidak boleh memaksa mereka dalam ayat yang lain. Allah berfirman yang artinya, apakah engkau ingin memaksa mereka hingga mereka itu menjadi orang-orang yang beriman? Dengan datangnya agama Islam, jalan yang benar sudah tampak dengan jelas dan dapat dibedakan dari jalan yang sesat, maka tidak boleh ada pemaksaan untuk beriman. Karena iman adalah keyakinan dalam hati, sanubari dan tak seorang pun dapat memaksa hati seseorang untuk meyakini sesuatu apabila dia sendiri tidak bersedia. Ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan kenabian Muhammad SAW sudah cukup jelas, maka terserah kepada setiap orang apakah akan beriman atau kafir. Setelah ayat-ayat ini sampai kepada mereka, inilah etika dakwah Islam. Adapun suara-suara yang mengatakan bahwa agama Islam dikembangkan dengan pedang hanyalah tuduhan dan fitnah belaka. Umat Islam di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah hanya melakukan salat dengan cara sembunyi, dan mereka tidak mau melakukannya secara demonstratif di hadapan kaum kafir. Ayat ini turun kira-kira pada tahun ketiga sesudah Hijriah, yaitu setelah umat Islam memiliki kekuatan yang nyata dan jumlah mereka telah bertambah banyak. Namun mereka tidak diperbolehkan melakukan paksaan terhadap orang-orang yang bukan muslim, baik secara halus apalagi dengan kekerasan. Adapun peperangan yang telah dilakukan umat Islam baik di Jazirah Arab maupun di negeri-negeri lain seperti di Mesir, Persia dan sebagainya hanyalah semata-mata suatu tindakan bela diri terhadap serangan-serangan kaum kafir kepada mereka. Setelah itu, peperangan dilakukan untuk mengamankan jalannya dakwah Islam, sehingga berbagai tindakan kezaliman dari orang-orang kafir yang memfitnah dan mengganggu umat Islam karena menganut dan melaksanakan agama mereka dapat dicegah. Dan agar kaum kafir itu dapat menghargai kemerdekaan pribadi dan hak-hak asasi manusia dalam menganut keyakinan. Di berbagai daerah yang telah dikuasai kaum muslimin, orang yang belum menganut agama Islam diberi hak dan kemerdekaan untuk memilih apakah mereka akan memeluk agama Islam ataukah akan tetap dalam agama mereka. Jika mereka memilih untuk tetap dalam agama semula, maka mereka diharuskan membayar jizyah, yaitu semacam pajak sebagai imbalan dan dari lindungan dan perlindungan yang diberikan pemerintah Islam kepada mereka. Keselamatan mereka dijamin sepenuhnya asal mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang memusuhi Islam dan umatnya. Ini merupakan bukti yang jelas bahwa umat Islam tidak melakukan paksaan, bahkan tetap menghormati kemerdekaan beragama, walaupun terhadap golongan minoritas yang berada di daerah-daerah kekuasaan mereka. Sebaliknya, dapat kita lihat dari bukti-bukti sejarah baik pada masa lalu maupun pada masa zaman modern sekarang ini betapa malangnya nasib umat Islam apabila mereka menjadi golongan minoritas di suatu negara. Ayat ini selanjutnya menerangkan bahwa barang siapa yang tidak lagi percaya kepada Tagut atau tidak lagi menyembah patung atau benda yang lain melainkan beriman dan menyembah Allah semata-mata, maka dia telah mendapatkan pegangan yang kokoh, laksana tali yang kuat yang tidak akan putus. Iman yang sebenarnya adalah iman yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lidah dan diiringi dengan perbuatan. Itulah sebabnya maka pada akhir ayat Allah berfirman yang artinya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya Allah senantiasa mendengar apa yang diucapkan dan Dia selalu mengetahui apa yang diyakini dalam hati dan apa yang diperbuat oleh anggota badan. Allah akan membalas amal seseorang sesuai dengan iman, perkataan dan perbuatan mereka masing-masing. Baik, selanjutnya yaitu tafsiran dari surah Al-Kafirun ayat pertama.
yang itu dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa Tuhan yang mereka sembah bukanlah Tuhan yang ia sembah, karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak atau menjelma dalam suatu bentuk atau dalam suatu rupa atau bentuk-bentuk yang lain yang mereka dakwakan. Sedang Nabi SAW menyembah Tuhan yang tidak ada tandingannya dan tidak ada sekutu baginya, tidak mempunyai anak dan istri, akal tidak sanggup menerka bagaimana dia, tidak ditentukan oleh tempat dan tidak terikat oleh masa, tidak memerlukan perantaraan dan tidak pula memerlukan penghubung. Maksud pernyataan itu adalah terdapat perbedaan sangat besar antara Tuhan yang disembah orang-orang kafir dengan Tuhan yang disembah Nabi Muhammad. Mereka mensifati Tuhannya dengan sifat-sifat yang tidak layak sama sekali bagi Tuhan yang disembah mereka. Selanjutnya yaitu ayat 2. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa Tuhan yang mereka sembah bukanlah Tuhan yang ia sembah. Karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak atau menjelma dalam suatu bentuk atau dalam sesuatu rupa atau bentuk lainnya yang mereka dakwakan. Maksud pernyataan itu adalah terdapat perbedaan sangat besar antara Tuhan yang disembah orang-orang kafir dengan Tuhan yang disembah Nabi Muhammad. Mereka mensifati Tuhannya dengan sifat-sifat yang tidak layak sama sekali bagi Tuhan yang disembah Nabi. Sampai kapanpun untuk tidak akan menyembah apa yang kamu sembah selain Allah, seperti berhala-berhala itu. Tuhan bukanlah ciptaan manusia dan dia tidak menjelma menjadi suatu yang kasat mata sebagaimana sembahanmu itu. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, yaitu berhala-berhala dan sembahan-sembahan yang palsu. Selanjutnya, Allah menambahkan lagi pernyataan yang diperintahkan untuk disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwakan Nabi Muhammad, karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah, yaitu Tuhan yang Esa, yaitu Allah Tuhan semesta alam yang hanya Dialah sajalah yang wajib disembah. Sesudah Allah menyatakan tentang tidak mungkin ada persamaan sifat antara Tuhan yang disembah oleh Nabi dengan yang disembah oleh orang-orang kafir, maka dengan sendirinya tidak ada pula persamaan dalam hal ibadah. Tuhan yang disembah Nabi Muhammad adalah Tuhan yang maha suci dari sekutu dan tandingan, tidak menjelma pada seseorang yang memihak kepada suatu bangsa atau orang tertentu. Sedangkan Tuhan yang mereka sembah itu berbeda dari Tuhan yang tersebut di atas. Lagi pula ibadah Nabi hanya untuk Allah saja, sedang ibadah mereka bercampur dengan syirik dan dicampuri dengan kelalaian dari Allah, maka yang demikian itu tidak dinamakan ibadah. Pengulangan pernyataan yang sama seperti yang terdapat dalam ayat 3 dan 5 adalah untuk memperkuat dan membuat orang yang mengusulkan kepada Nabi berputus asa terhadap penolakan Nabi menyembah Tuhan mereka selama setahun. Pengulapan seperti ini juga terdapat dalam surah Ar-Rahman dan Al-Mursalat. Hal ini adalah biasa dalam bahasa Arab. Jika dua ayat sebelumnya menerangkan ketidaksamaan Tuhan Nabi Muhammad dan Tuhan orang kafir, dua ayat berikut menjelaskan ketidaksamaan peribadahan kepada keduanya. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, karena aku adalah orang-orang musyrik. Aku menyembah Tuhanku dengan bertauhid seperti yang Dia ajarkan kepadaku.
dan aku tidak mau menyembah di masa mendatang apa yang kalian sembah.